Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila, 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 gila. Luar binasa. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena video ini mengatakan hal yang jujur tapi tidak enak didengar. Apa itu? Jadi guys, kalau saya perhatikan sekarang ini, netizen sudah berbalik minta klarifikasi terhadap Gajah Hussein. Sudah mulai berbalik guys. Dulunya mereka mengeluh-elukan Gajah Hussein ini pahlawan, sekarang sudah mulai minta klarifikasi. Bahkan di komentar-komentar daripada media sosial Hussein Gajah ini, sudah banyak orang yang minta klarifikasi. Kenapa bisa seperti itu? Apakah dipengaruhi oleh terbongkarnya dugaan modus penggalangan dana ke Palestina? Tapi baru-baru ini ada orang Palestina bongkar kedok daripada pengepul donasi yang ada di Konoha. Nggak semuanya tapi di ya. Sebenarnya donasinya itu disampaikan ke Gaza, tapi tidak 100%. Ya, nggak semuanya masuk kantong dulu ya, sebagian itu menurut dugaan dari orang Palestina. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha itu ada sentimen negatif terhadap Israel? Apakah tujuan sebenarnya itu supaya warga Konoha itu bersimpati terhadap penderitaan Palestina? Kenapa Israel itu, kalau saya perhatikan di Konoha itu, sengaja di framing jahat gitu? Apakah supaya kita iba dengan penderitaan Palestina? Apakah ini sebenarnya modus menjual penderitaan Palestina? Jadi saya tuh akhir-akhir ini jadi ngeh gitu ya, mikir. Kenapa ya warga Konoha itu segitu bencinya dengan Israel? Padahal Pak Gus Dur pernah mengatakan, ini yang ngomong bukan saya guys ya, jangan langsung kejang-kejang kalau jabatan berjamaah gitu dong. Yang mengatakan ini adalah Pak Gus Dur. Pak Gus Dur mengatakan, Israel itu sebuah negara dengan lautan kesalahpahaman. Sekali lagi saya katakan, lautan kesalahpahaman. Artinya, banyak warga Konoha yang salah memahami Israel. Kalau misalnya mengatakan Israel itu penjajah, guys, berkali-kali saya mengatakan, penjajahan itu tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang. Nggak bisa. Harus dari berbagai sudut pandang. Artinya gini, dari sudut pandang orang Timor Leste, Konoha itu penjajah kok. Dari sudut pandang orang Papua, Konoha penjajah guys. Bahkan tentara-tentara Konoha juga dianggap penjajah oleh orang Papua. Jadi penjajahan itu tidak bisa melihat dari satu sudut pandang. Orang Belanda menganggap kita itu bukan tanah jajahan. Orang Belanda menganggap kita itu tempat investasi gitu. Karena orang Belanda menginvestasikan dananya ya, yaitu melalui VOC ke Nusantara. Jadi tergantung dari sudut pandang ya. Kita tidak bisa melihat suatu masalah itu hanya dari satu sudut pandang. Dan kalau saya perhatikan Gajah Hussein ini ya sedikit-sedikit ngata-ngatain Israel ya. Di matanya itu nggak ada tuh benarnya Israel. Salah semua gitu. Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Apakah ini sebenarnya disengaja membenci Israel? Apakah warga Konoha itu sengaja didoktrin membenci Israel supaya kita iba terhadap penderitaan Palestina sehingga kita mau berdonasi terhadap Palestina? Apakah ini by design? Apakah ini sebenarnya disetting? Apakah ini sebenarnya drama? Apakah ini sandiwara? Jadi saya akan bongkar di video ini sampai ke akar-akarnya. Walaupun banyak warga Konoha yang kejang-kejang kalau jabatan berjamaah, tapi disclaimer on ya, saya tidak melarang untuk donasi. Tapi donasi kita itu harus nyampe sama tujuan. Ya, jangan sampai donasi kita itu masuk kantong. Kasihan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kasihan orang yang kita donasikan. Jadi tidak cukup hanya kalimat yang penting gue ikhlas berdonasi, yang penting gue ikhlas berdonasi. Ini sama kalimat dengan yang penting gue kerja. Ya, kerjaan lu bermanfaat apa enggak gitu, kerjaan lu beres apa enggak gitu, sama seperti itu. Jadi saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Apakah Gajah Hussein ini akan klarifikasi atau tidak?
Jadi guys, ternyata menurut keyakinan saya, Gaza Hussein ini tidak mungkin minta maaf dan klarifikasi. Nggak mungkin. Sangat jarang sekali minta maaf dan klarifikasi. Apa buktinya? Kita ambil contoh misalnya. Ketika ada video AI menampilkan ya PM Israel atau Netanyahu meninggoy, apakah dia minta maaf ketika dia menayangkan di media sosial? Enggak. Kemudian ada serangan terhadap Israel, serangan dari Iran gitu ya, menggunakan AI. Ya konon katanya Israel itu sudah lulantak hancur lebur, ya, kotanya hancur gila-gilaan. Dia memposting di media sosial. Ya, yang saya katakan ini fakta guys. Masih ada jejak digitalnya. Nanti cari video saya, nanti ada tuh ya. Apakah dia minta maaf? Enggak. Walaupun itu video AI, dia nggak minta maaf. Nggak pernah minta maaf. Kemudian ada banyak yang warga Konoha juga seperti itu ya. Ketika Iran perang dengan Amerika, maka ada video AI menghancurkan kapal induk. Apakah warga Konoha minta maaf? Enggak. Padahal itu video hoax atau video AI. Enggak pernah minta maaf. Jadi masyarakat yang tidak pernah minta maaf itu adalah masyarakat yang tidak pernah bisa maju. Kalau kita minta maaf, menyadari kesalahan, berarti kita introspeksi diri. Jadi menurut keyakinan saya, Gaza Hussein ini tidak pernah introspeksi diri. Harusnya introspeksi diri dong ya. Artinya gini, ketika orang menitipkan donasi terhadap Gaza Hussein, ada notanya gitu. Ya, gini guys ya. Kita nyuruh orang beli sesuatu di pasar misalnya. Tolong beli ini dong ya, beli daging misalnya atau apapun itu ya. Kan harus ada notanya, nota pembeliannya gitu. Ya kan, beli bensin misalnya, harus ada notanya. Lah, ini nggak ada notanya gitu. Saya tidak pernah melihat Gaza Hussein itu memberikan nota, total donasi segini ya, nggak ada. Apakah salah kalau kita curiga? Nggak salah dong. Ya namanya duit masyarakat ya kan. Donasi itu duit masyarakat guys. Jadi kalau kita ngambil duit dari masyarakat, donasi masyarakat, itu dosanya itu besar sekali. Kita akan minta maaf ke semua orang. Itu pun belum tentu dimaafkan gitu. Jadi ini bukan main-main guys. Saya tidak nyuruh yang video untuk stop berdonasi ya. Tapi kita harus menegakkan kejujuran apapun itu. Yang pertama kali bongkar modus ini sebenarnya yang serius di media sosial itu saya guys ya. Awalnya saya bongkar ini ketika ada seorang wanita berhijab di TikTok diduga menggelapkan dana donasi Palestina, dan ketika saya bahas ini banyak tuh yang marah-marah ke saya, lu ngarang gitu. Enggak, padahal udah gue kasih videonya gitu. Itu bukan video AI. Ya, tiba-tiba sekarang ada yang speak up gitu ya, orang Palestina ya tiba-tiba mendadak minta klarifikasi gitu ya. Harusnya ya yang kemarin ngata-ngatain saya itu dasar dajjal, anti Islam, anti apa, anti agama. Harusnya minta maaf dong ya. Ini kan nggak minta maaf tuh ya. Banyak tuh komentar-komentar yang negatif terhadap saya. Apakah saya berhenti? Enggak, saya nggak mau berhenti gitu. Artinya gini, ya kalau saya bener ya saya akan mengungkapkan gitu. Kecuali bertentangan dengan nilai kemanusiaan ya saya nggak mau gitu. Artinya gini, saya tidak pernah menghina agama pun, nggak ada. Yang saya kritik itu adalah umatnya gitu. Yang saya kritik itu adalah karakter daripada umatnya. Saya tidak pernah menghina Nabi. Mana coba video saya yang menghina Nabi? Nggak ada tuh. Bahkan ketika ya Nabi orang Kristen, ya ketika Tuhannya orang Kristen dikata-katain, saya nggak pernah memprovokasi orang Kristen untuk membenci gitu. Ada tuh di video saya sebelumnya. Ya, ketika Yesus dihina, apakah saya memprovokasi orang-orang Kristen untuk membenci balik? Enggak. Jadi jangan berpikir saya memojokkan agama tertentu, membenci agama tertentu. Jangan gitu ya. Ini yang sebenarnya penyakit daripada warga Konoha. Kalau sudah bahas seperti ini, nanti kita akan dikata-katain, kok kamu anti agama, ya, kamu benci dengan agama itu. Enggak benci gitu. Ya gini-gini gue pernah donasi loh ke Palestina. Jadi jangan berpikir bahwa saya nggak pernah donasi ya. Tapi ya ke tempat yang terpercaya gitu ya, bukan ke Hussein Gaza gitu. Ya saya tuh peduli sama kemanusiaan juga gitu ya. Jadi gini guys ya,
ini kan permasalahan publik, bukan masalah pribadi. Kalau misalnya Gaza Hussein punya istri 10, 20, 30 nggak jadi masalah, itu kan urusan dia gitu ya. Kalau misalnya dia beragama atau tidak beragama itu kan urusan dia. Tapi kan permasalahan donasi ini kan masalah publik. Ini masalah publik bukan masalah pribadi karena uang masyarakat. Jadi kita harus membedakan mana masalah publik, mana masalah pribadi. Masalah pribadi itu Gaza Hussein punya pacar 10 atau misalnya, ini misalnya jangan plesetin ya, punya istri 20 misalnya, berjejer ya seperti kereta api misalnya, nggak jadi masalah, itu masalah pribadi. Tapi kalau masalah donasi itu masalah publik. Ya, kebijakan publik ini namanya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa mengkritik? Bisa dong ya. Harus ada notanya gitu. Buktinya mana gitu. Jadi saya perhatikan nggak pernah tuh Gaza Hussein ngasih bukti ya, oh donasi kita tuh segini ya, ya sekian miliar misalnya. Nggak ada. Ya, nggak ada gitu ya. Kalau ada saya tidak akan bikin video ini ya. Kemudian ini berulang-ulang saya katakan ya, logikanya gini, kalau donasi warga Konoha itu nyampe ke Gaza, maka donasi kita itu sudah bisa dikatakan kita itu donatur terbesar di Gaza. Padahal pada faktanya menurut dari data ilmiah yang dikeluarkan oleh PBB, nomor satu justru Amerika yang sering kita kata-katain kafir lah, ya, yang sering kita kata-katain penjahat lah gitu ya. Kemudian negara-negara Eropa gitu, Jerman ya, Inggris, kemudian UAE, Uni Emirat Arab. Ya yang sering kita kata-katain kafir gitu. Ya, jadi kalau misalnya mengatakan, oh Amerika itu membantu Palestina itu kan sebenarnya cuma sandiwara, ya padahal kan mereka juga mengirimkan senjata terhadap Israel. Guys, ini juga logical fallacy. Bukan berarti saya mendukung Amerika di sini ya, tapi gini, ini kalimat yang sangat bodoh sekali menurut saya pribadi. Gini. Senjata itu kan alat ya. Artinya gini, kalau Palestina punya duit, mereka juga bisa beli senjata dari Rusia misalnya, dari negara lain misalnya gitu. Kalau Gaza itu punya duit beli B2 Spirit misalnya, menciptakan pesawat 2 Spirit gitu ya, bikin perusahaannya gitu ya. Apakah punya kesempatan? Punya kesempatan. Ya, tapi mampu nggak? Itu permasalahannya. Jadi kalau Amerika mau mengirimkan senjata terhadap Israel itu, apakah itu bisa di stop? Nggak bisa di stop. Artinya gini ya, orang-orang Gaza itu ya, orang-orang Palestina itu kalau mau misalnya nih mereka itu beli senjata dari Amerika, bisa kok ya. Bisa, asal Gaza ini dipercaya oleh Amerika. Bisa kok. Ya Amerika bisa memasuk senjata gitu. Ya bisa beli dari Rusia, dari mana gitu, bisa. Tapi permasalahannya mereka punya duit nggak? Kan mereka nggak punya duit. Jadi jangan sedikit-sedikit yang salah itu Amerika, sedikit-sedikit yang salah itu Israel. Oh yang benar itu Gaza gitu. Ya padahal ya namanya perang ya saling tonjok-tonjokan gitu. Warga Konoha itu kan sedikit-sedikit agama gitu ya. Kita bahas geopolitik ya nanti dihubungkan ke agama. Mereka juga punya kesempatan yang sama kok. Gaza bisa ngegebukin Israel kalau mampu gitu. Permasalahan saya kan nggak mampu kan. Kalau Gaza itu punya B2 Spirit, punya nuklir, apakah mereka akan membumi hanguskan Israel? Yes, pasti. Tapi apakah mereka mampu? Nggak mampu kan? Permasalahan nggak mampu. Kalau niat jahat itu ada gitu. Niat jahat itu ada. Ya, jadi yang kita persoalkan di situ niat jahat gitu. Ya, sama-sama punya niat jahat. Baik Israel ya maupun Amerika, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu berpihak pada agama tertentu, enggak. Apakah orang Gaza itu punya kebaikan? Yes. Di setiap negara itu ada orang baik, ada orang jahat. Di Israel juga seperti itu, di Konoha juga seperti itu. Apakah kita suci? Enggak. Kita enggak suci. Apakah ada orang baik di Konoha? Ada juga. Apakah ada orang jahat? Ada. Jadi Gaza Hussein ini ya dia tuh menyamaratakan semuanya. Pokoknya Amerika itu jahat, ya, Israel itu jahat gitu. Walaupun ya, Israel memberikan bantuan terhadap Palestina, air bersih, listrik dan sebagainya. Ya kan? Jadi kalau kita benci terhadap seseorang itu jangan langsung melupakan kebaikannya. Nggak boleh seperti itu. Ya harus fair gitu. Ya orang Gaza juga seperti itu. Ada yang baik kok di sana. Buktinya tuh yang bongkar oh,
donasi ke Palestina ini siapa coba yang membongkar kejahatan Palestina, siapa? Ya orang Palestina juga kan. Buktinya ada orang baik juga gitu. Jadi jangan sedikit agama, oh, kamu benci dengan agama saya, jangan seperti itu ya. Itu nggak boleh guys ya. It's not fair guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini dan saya tidak menggurui yang nonton video. Anda yang mau memutuskan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.